Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 142. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata Xiaoyan menyipit ketika melihat pada pemimpin klan kepunahan yang kemudian dia melambaikan tangannya. Pergilah, bawa seluruh orang-orang klan kepunahanmu ke dalam tempat ini. Pemimpin klan kepunahan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pergi meninggalkan tempat ini. Xiao Zhan tak kuasa menahan diri, mendekati Xiaoyan lalu bertanya, "Tuan muda Xiaoyan, kenapa Anda tidak menghilangkan mereka saja dari dalam dunia ini? Malah Anda ingin menggabungkan mereka ke dalam klan Xiao?" Xiaoyan tersenyum. Klan kepunahan itu memiliki fondasi yang cukup signifikan. Jika mereka bisa bergabung dengan klan Xiao, itu akan sangat menguntungkan bagi kebangkitan klan Xiaoku. Xiao Zhan bertanya kembali, "Lalu kenapa Tuan Muda Xiaoyan tidak mengampuni Sekte Iblis Yi?" Xiaoyan gelengkan kepalanya. Sekte Iblis Yi, mereka didukung oleh klan Iblis Jiwa dan mereka tidak akan pernah bisa berjanji untuk setia pada diriku. Selain itu, Sekte Iblis Yi juga telah melakukan kejahatan dan terkenal buruk. Bahkan jika mereka bersedia bergabung, aku tidak ingin Sekte Iblis Yi menodai reputasi dari klan Xiao. Xiao Yao memandang Xiaoyan penuh kepuasan. Apa yang dikatakan Xiaoyan sangat benar. Menghilangkan klan kepunahan dari dalam dunia itu sangat mudah, tapi menaklukkan mereka bisa memperkuat klan Xiao. Mengenai penanganan klan kepunahan, aku sendiri malu mengakui bahwa aku tidak sebaik Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Leluhur, kau terlalu memujiku." Pandangan mata semua orang di dalam tempat ini melihat kagum ke arah Xiaoyan, penuh penghormatan. Xiao Li dan juga Xiao Long, mereka tak kuasa menahan air mata kegembiraan, lalu mengatakan, "Sekarang pemimpin klan Xiao telah kembali. Xiaoyan juga telah bangkit. Masa depan klan Xiao kita sangat cerah." Ini merupakan peristiwa yang sangat menggembirakan. Kaisar Ming menimpali. "Benar sekali, Pak Tua Xiao Yao, kau telah kembali. Setelah pergi selama bertahun-tahun, akhirnya kau tahu jalan pulang. Aku kira tulang-tulang tuamu itu sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Jika kau bahkan kembali lebih lambat, mungkin kau yang harus mengumpulkan tulang-tulang kita semuanya." Xiao Yao mendekati Kaisar Ming, menangkupkan tinjunya sambil berkata, "Kaisar Ming, kau benar-benar menghina diriku. Setelah lama kita tidak bertemu. Namun selama krisis ini yang dihadapi klan Xiao, kau juga telah mengerahkan banyak upaya dari pasukan elit lembah Tianming untuk berbagi hidup dan mati bersama dengan klan Xiao milikku. Aku Xiao Yao sangat berterima kasih." Kaisar Ming segera berkata, "Sepertinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, temperamen burukmu telah banyak berubah. Bahkan kau menjadi sopan padaku." Keduanya pun langsung tertawa terbahak-bahak. Yao Xi juga melangkah maju memberikan hormat. "Aku sudah lama mengagumi nama besar dari pemimpin Xiao Yao Junior ini bernama Yao Xi dari klan Iblis Ilusi. Yao Xi selama ini belum pernah bertemu dengan Xiao Yao dan akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok legendaris yang telah dirumorkan di dalam provinsi Kaisar, membuatnya sangat gembira." Xiao Yao membalas salam dari Yao Xi dan detik berikutnya dia juga berkata, "Aku Xiao Yao sangat berterima kasih pada klan Iblis Ilusi atas pengertian mereka yang mendalam dan pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan." Tak lama kemudian Xiao Yao berjalan menuju Xiaoyan, menatap Xiao Qi yang ada di samping Xiaoyan, lalu bertanya dengan ramah, "Kau pasti adalah Xiao Qi kan?" Xiao Qi tidak menyangka bahwa leluhur Xiao Yao akan bertanya secara pribadi, membuat Xiao Qi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiao Yao kemudian berkata, "Sungguh gadis yang cantik. Atas nama seluruh klan Xiao aku berterima kasih pada dirimu. Jika bukan karena perjuanganmu yang gigih yang telah memberikan waktu bagi kita untuk tiba tepat waktu, aku khawatir kerugian dari klan Xiao akan sangat besar." Xiao Yao tiba-tiba membungkukkan badannya, memberikan hormat kepada Xiao Qi. Tindakan Xiao Yao sangat mengejutkan Xiao Qi, membuatnya bingung. Xiaoyan yang ada di sampingnya juga tidak menyangka Xiao Yao akan membungkuk hormat seperti itu. Dia buru-buru melangkah membantu Xiao Yao berdiri. "Leluhur, Anda benar-benar luar biasa. Namun Anda juga tidak boleh memberikan hormat
kepada yang lebih muda. Xiao Yao kembali menegakkan tubuhnya dan berkata, Xiao Qi pantas mendapatkan hormat dari diriku. Tatapan mata Xiao Yao kemudian melihat pada Xiao Li dan juga Xiao Long dengan ekspresi yang rumit. Mereka berdua merasa sangat bersalah dan tiba-tiba mengatakan, pemimpin klan, mohon hukum kami. Kepemimpinan kita berdua benar-benar tidak becus sehingga membuat klan Xiao hampir menghadapi kepunahan hari ini. Kita berdua bersedia mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan klan ini. Xiao Yao melambaikan tangannya. Sudahlah, jangan salahkan diri kalian sendiri. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Ini semua adalah salahku. Aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Aku benar-benar telah mengecewakan klan Xiao. Xiao Long segera berkata, pemimpin, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Anda merupakan kebanggaan bagi seluruh klan Xiao kita. Xiao Yan dan juga Xiao Zhan menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum puas, dan mereka berpikir pada akhirnya Xiao Yao telah menyelesaikan pergolakan di dalam batinnya. Xiao Li mengamati penampilan dari Xiao Yao dan tak kuasa bertanya, pemimpin klan, Anda pasti telah banyak menderita untuk bisa dipromosikan menjadi seorang bintang 5 Daodi. Xiao Yao tersenyum tipis, lalu dia menimpali ucapan dari Xiao Li. Untuk bisa menjadi seorang bintang 5 Daodi, penderitaan bukanlah hal yang penting, tapi hal yang paling penting bagi diriku adalah bertemu dengan Xiao Yan. Ini adalah hal yang paling beruntung seumur hidupku. Bisa dibilang seluruh yang aku miliki saat ini juga berkat Xiao Yan. Bagi Xiao Yao, bertahun-tahun mengalami kesulitan telah membuatnya menyadari sebuah kepalsuan. Di balik ketenaran, semakin kuat Xiao Yan, semakin ia menjadi kebanggaan dari klan Xiao. Oleh karena itu, Xiao Yao menjelaskan semuanya tanpa rasa malu dan bahkan bangga terhadap Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yao tidak menyebutkan tentang pil hati ungu, hanya mengatakan bahwa Xiao Yan telah memberinya sebuah kesempatan untuk melakukan terobosan menuju bintang 5 Daodi. Aku sangat beruntung bisa menyaksikan kebangkitan dari klan Xiao hari ini. Mimpi yang telah lama diidam-idamkan oleh banyak orang dari klan Xiao kini akhirnya melihat harapan pada seorang pemuda bernama Xiao Yan. Suasana dalam sekejap menjadi sunyi. Tak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa seluruh keajaiban ini diciptakan oleh Xiao Yan. Xiao Li dan juga Xiao Long menatap Xiao Yan. Xiao Qi matanya berbinar, dipenuhi rasa tidak percaya dan kebanggaan yang luar biasa. Kaisar Ming menganggukkan kepalanya, merasa senang karena pandangan matanya yang sangat jeli telah cukup tajam untuk membawa Xiao Yan menjadi murid terdaftar dari lembah Tianling saat itu. Ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Setelah hening sejenak, kegembiraan atas klan Xiao menyebabkan seluruh anggota dari klan Xiao mengangkat senjata mereka lalu berteriak keras, hidup ketua klan, hidup Xiao Yan, hidup ketua klan, hidup Xiao Yan. Teriakan ini menggema di seluruh tempat ini. Yao Xi tak kuasa menahan diri bertepuk tangan, dan sorak-sorai di seluruh pegunungan telah bergema ke atas langit sebagai saksi bahwa momen transformasi klan Xiao benar-benar akan dimulai dari hari ini. Xiao Yao merasakan kegembiraan tanpa sadar air mata telah membasahi pipinya. Detik berikutnya dia mengangkat kedua tangannya memberikan isyarat pada semua orang untuk tenang. Banyak pasang mata menatap Xiao Yao dengan seksama dan penasaran dengan kata-kata penting apa yang akan disampaikan oleh Xiao Yao selanjutnya. Xiao Yao kemudian mengucapkan, kemakmuran dari klan Xiao kita seperti yang semua orang sudah lihat. Semuanya berkat jenius dari klan Xiao yaitu Xiao Yan. Xiao Yan pun kemudian menimpali. Sebagai anggota dari klan Xiao sudah seharusnya aku melakukan hal ini. Kembalinya pemimpin dari klan Xiao kita adalah keinginan terbesar yang telah lama diidamkan oleh klan Xiao. Seluruh anggota klan Xiao, kalian harus merayakan kembalinya tetua Xiao Yao dengan meriah. Seluruh anggota dari klan Xiao langsung berkata, benar, hidup pemimpin klan Xiao,
Hidup pemimpin klan Xiao. Bagaimanapun juga Xiao Yao pernah menjadi kebanggaan dari klan Xiao. Dan ini terukir jelas di dalam hati orang-orang klan Xiao. Pemandangan seperti ini membuat Xiao Yao selalu merasa bersalah dan begitu tersentuh dengan adegan ini sampai membuat bibirnya bergetar. Dia menoleh pada Zhou Yan seolah telah mengambil sebuah keputusan dan berkata dengan keyakinan yang kuat, "Para anggota klan Xiao, ku dengarkan. Aku yakin kalian juga telah menyadari bahwa Zhou Yan yang bisa memastikan keberlanjutan kebanggaan dari klan Xiao. Aku sudah sangat tua, jadi dengan ini aku akan menyerahkan posisi pimpinan dari klan Xiao kepada Zhou Yan. Mulai sekarang, Zhou Yan yang akan menggantikan diriku menjadi pemimpin klan Xiao yang baru, dan dia pasti akan menjadi pemimpin klan yang luar biasa, membawa kita semuanya keluar dari provinsi Kaisar, kemudian membangun dunia yang jauh lebih luas." Mendengarkan ucapan seperti itu membuat semua orang tercengang. Bahkan Xiao Li, Xiao Long, dan juga Xiao Qi tidak menyangka apabila Xiao Yao benar-benar menyerahkan posisi dari pemimpin klan kepada Zhou Yan cukup cepat. Zhou Yan melihat tempat sekeliling, menyaksikan tidak ada orang yang berani memprotes atas ucapan Xiao Yao. Hal itu membuat Zhou Yan menggelengkan kepalanya. "Leluhur Xiao Yao, sayang sekali kau benar-benar telah memaksaku untuk saat ini. Apakah tidak ada jalan lain yang bisa dipilih? Aku benar-benar tidak cocok sebagai pemimpin dari klan Xiao." Xiao Yao segera berkata, "Tidak. Aku sudah memutuskan." Zhou Yan kembali mengatakan, "Tapi aku tidak pandai mengelola seluruh klan ini." Xiao Yao menatap Zhou Yan. "Bukankah kau sudah mengelola halaman klan Xiao dengan baik?" Zhou Yan pun berkata, "Tapi itu semuanya akan berkat Zhenny dan juga Le Shaolong. Aku hanyalah pemilik yang tidak banyak ikut campur." Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Dengan adanya Zhenny dan juga Le Shaolong yang mengelola seluruh pasukan besar di halaman klan Xiao dengan begitu lancar, menambahkan klan Xiao ini seharusnya juga tidak sulit, dan kau masih bisa menjadi seorang pemimpin yang tidak terlalu ikut campur. Bagaimana?" Zhou Yan terdiam sejenak, lalu menimpali, "Meskipun aku setuju untuk mengambil alih, tapi semua ini juga harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota klan Xiao." Xiao Yao melotot, "Dasar bocah nakal, kau benar-benar licik." Pandangan mata Xiao Yao kemudian menyapu orang-orang klan Xiao, lalu dia mengeluarkan aura yang cukup menakutkan sambil berkata, "Aku sebagai orang tua ini sudah memutuskan untuk menyerahkan posisi pimpinan klan Xiao pada Zhou Yan. Siapa yang berani menentangku, majulah. Namun sebelumnya pikirkan baik-baik, jangan melawan hati nurani kalian. Apabila tidak, maka aku tidak akan pernah memberikan ampun." Kata-kata itu membuat orang-orang dari klan Xiao langsung berkeringat dingin melihat keputusan Xiao Yao telah dibuat. Dan Zhou Yan memang luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang di dalam klan Xiao yang keberatan pada saat ini? Mereka semuanya terdiam, penuh keheningan. Wajah tua Xiao Yao memucat. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, kemudian melihat pada Xiao Li dan juga Xiao Long. Ditatap dengan mata seperti itu, Xiao Li dan juga Xiao Long memahami maksud dari Xiao Yao. Mereka berdua mengambil inisiatif untuk maju lalu berkata, "Kami berdua bersedia melayani Zhou Yan sebagai pemimpin klan yang baru, dan kami hanya akan mentaati perintah dari Zhou Yan." Akhirnya seluruh anggota klan Xiao yang lainnya juga mengatakan, "Kami juga bersedia melayani Tuan Muda Zhou Yan sebagai pemimpin klan yang baru, dan kami juga akan menuruti perintah dari Tuan Muda Zhou Yan." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Zhou Yan menghela napas panjang. Lalu dia mengatakan, "Karena leluhur telah bersikeras agar aku mengambil posisi pimpinan, maka aku Zhou Yan hanya bisa menerimanya dengan hormat. Aku Zhou Yan berjanji kepada seluruh anggota klan Xiao bahwa aku akan menjadi pemimpin yang membawa klan Xiao kita menjadi kekuatan kelas 1 di dalam benua Dodi. Sekarang, setelah halaman klan Xiao dan juga klan Xiao sendiri bergabung, kita sudah memiliki fondasi untuk bisa bersaing, memperebutkan kekuatan kelas pertama. Kita tidak jauh dari tujuan, dan aku harap semua orang bisa bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang baru bagi seluruh klan Xiao."
Kata-kata Xiaoyan menggema di seluruh tempat ini membangkitkan gelombang kejutan baru di setiap hati dari orang-orang klan Xiao. Mereka kemudian berkata, penggabungan halaman klan Xiao dan juga klan Xiao telah meletakkan dasar bagi kita untuk bersaing, memperebutkan kekuatan kelas 1 di dalam benua Dodi. Apa maksudnya? Orang yang lainnya pun menimpali. Bukankah ini berarti kekuatan dari halaman klan Xiao sudah hampir menjadi kekuatan kelas 1 dan mendatangkan klan Xiao hanya untuk menjadi penyelamat muka semua orang? Ternyata inilah kedalaman sebenarnya dari kekuatan Tuan Muda Xiaoyan. Semua tersentak di dalam hati, tidak mampu mencerna informasi dengan cepat. Penampilan Xiaoyan di dalam pertempuran sebelumnya dan juga kekuatan yang kini ia tunjukkan langsung membuatnya mendapatkan kesetiaan tertinggi dari seluruh anggota klan Xiao ini, dan kesetiaan itu mulai berubah menjadi sebuah keyakinan yang teguh terhadap Xiaoyan. Tak lama kemudian seluruh anggota klan Xiao mengangkat senjata, meneriakkan yel-yel yang menggema ke arah langit. Hidup Tuan Muda Xiaoyan, hidup pemimpin klan yang baru. Xiaoyan tersenyum, menekan kedua tangannya, membuat teriakan-teriakan itu langsung berhenti. Ekspresi Xiaoyan berubah menjadi serius. Aura sebagai seorang pemimpin terpancar darinya, lalu berkata, klan Xiao mampu bertahan hingga akhir selama krisis ini berkat dukungan kuat dari saudara-saudara dan juga para sekutu kita yang baik, yaitu Lembah Tianming dan juga klan Iblis Ilusi. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada mereka. Dipimpin oleh Xiaoyan, akhirnya orang-orang dari klan Xiao berbalik membungkuk hormat kepada klan Iblis Ilusi dan juga Lembah Tianming. Kaisar Ming buru-buru mengatakan, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Bagaimanapun juga kita adalah aliansi persaudaraan. Itu sudah sewajarnya. Sekarang, setelah leluhur klan Xiao kembali dan pemimpin klan Xiao yang baru masih sangat muda dan juga menjanjikan, itu merupakan sebuah keberuntungan bagi Lembah Tianmingku untuk menyaksikan kebangkitan klan Xiao. Yao Xi juga menimpali. Benar, aku Yao Xi mengucapkan selamat kepada pemimpin klan Xiao yang baru, Tuan Muda Xiaoyan. Namun kecemasan yang sebelumnya melanda hati dari Yao Xi akhirnya mereda. Namun dia juga merasa cukup bersalah, tidak berani menerima hadiah besar dari klan Xiao. Dia buru-buru memberikan penghormatan balik. Xiaoyan kemudian mengatakan, kebaikan Lembah Tianming dan juga klan Iblis Ilusi, aku Xiaoyan dan juga seluruh klan Xiao akan mengingat di dalam hati. Xiaoyan menangkupkan kedua tinjunya kepada Kaisar Ming dan juga Yao Xi. Xiao Li yang menyaksikan hal seperti ini mengingat bagaimana Kaisar Ming dan juga Yao Xi yang dahulunya setara dengan dirinya kini memperlakukan Xiaoyan dengan penuh hormat, tak kuasa menahan rasa haru dan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, tidak, pemimpin klan yang baru, aku orang tua ini memang tidak pernah salah memberikan dukungan sepenuh hati terhadap dirimu pada saat itu. Setelah tertawa terbahak, akhirnya Xiao Li terbatuk. Wajahnya terlihat nampak pucat. Melihat Xiao Li dengan wajah pucat seperti itu, Xiaoyan segera terkejut dan bertanya pada Xiaoqi, Xiaoqi, bukankah kau sudah memberikan pil obat kepada leluhur Xiao Li? Xiaoqi pun menganggukkan kepalanya. Aku sudah memberikannya. Kakek, apakah kau baik-baik saja? Xiaoqi buru-buru menopang tubuh dari Xiao Li. Xiao Li memberikan isyarat dengan tangannya untuk tidak gugup. Tenanglah, ini bukan salah Xiaoqi. Aku memang sudah meminum pil obat itu. Efeknya sangat luar biasa, 10 kali lebih kuat daripada pil obat yang biasa aku minum, dan bahkan luka-luka di dalam tubuhku telah pulih 50%. Hanya saja serangan telapak tangan dari pria berjubah hitam terlalu ganas. Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sungguh, itu tidak mungkin. Dengan khasiat pil obat milikku, efeknya seharusnya tidak seburuk ini. Xiaoyan mengamati semua orang dan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah meminum pil energi merah yang aku berikan? Mereka semuanya langsung menjawab, pil energi merah dari pemimpin klan benar-benar mujarab. Kita semuanya yang telah meminum obat itu langsung pulih 100%. Xiaolong menjawab,
bahwa kondisinya juga sama seperti Xiao Li, hanya pulih sekitar 50% saja. Xiao Li sambil tertawa dia mengatakan, mungkin khasiat pil obat ini akan berkurang untuk Dodi bintang 3 sepertiku dan juga Xiaolong. Kaisar Ming juga mengatakan, tapi Xiao Li dan juga Xiaolong, bahkan seluruh luka-luka di dalam tubuhku dan juga energiku sudah sembuh total. Bahkan Xiao Qi juga begitu. Benar bukan? Xiao Qi menganggukkan kepalanya, mengonfirmasi ucapan dari Kaisar Ming. Xiao Yan melihat pada Xiao Qi. Qi-er, pil obat yang aku berikan padamu sudah dikelompokkan berdasarkan kekuatan masing-masing. Apakah kau yakin tidak salah memberikannya? Xiao Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sangat yakin dan aku membagikan sesuai dengan perintahmu. Xiao Yao terdiam, kemudian dia mengatakan apa yang telah terjadi. Xiao Li, Xiaolong, aku sangat mengetahui tentang pil obat dari Xiaoyan dan itu sangat efektif untuk bahkan menyembuhkan luka dan juga mengembalikan 100% kekuatan dari Dodi bintang 3. Namun kenapa itu hanya tidak berfungsi pada kalian berdua? Xiao Li kemudian mengatakan, mungkin hal ini terkait dengan usiaku. Xiaolong dan juga diriku sama-sama merasa sedikit kekurangan Doqi akhir-akhir ini, tapi itu bukan apa-apa, hanya pemulihan yang jauh lebih lambat dan bukan masalah besar. Xiao Yan lalu berkata, tetua, dalam beberapa tahun terakhir apakah Anda merasakan Doqi di dalam tubuh Anda stagnan meskipun telah melakukan kultivasi dan merasa bahwa Doqi malah menurun, bukan meningkat? Proses ini terasa sangat halus, bahkan juga sangat lambat. Mata dari Xiao Li dan juga Xiaolong langsung berbinar penuh keterkejutan. Bagaimana kau bisa tahu? Xiao Yao menatap ke arah keduanya dan kemudian dia bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah diserang menggunakan sebuah teknik khusus dari pria berjubah hitam atau bahkan terluka olehnya? Xiao Li menganggukkan kepalanya. Sekarang karena pemimpin klan tua telah menyebutkannya, kita mengingat sebelum Xiaoyan meninggalkan klan kita pada saat itu, kita memang telah diserang beberapa kali oleh beberapa pria berjubah hitam. Namun apa hubungannya ini dengan kondisi fisik kita? Xiao Yan dan juga Xiao Yao langsung bertukar pandang. Xiao Yan mengamati Xiao Li dan Xiaolong cukup lama sebelum akhirnya dia berbicara. Bukan kalian sendiri yang punya masalah dan bukan pula pil obatku yang tidak ampuh. Masalahnya adalah kalian berdua telah terkena sebuah segel bernama segel pemakan jiwa. Xiao Li melihat Xiao Yan. Segel pemakan jiwa? Apa itu? Xiao Yao kemudian menceritakan seluruh pengalamannya selama bertahun-tahun. Segel pemakan jiwa adalah sebuah teknik kultivasi jahat yang bahkan Kaisar Iblis tua dari ras Iblis harus melarangnya di masa lalu. Setelah mendengarkan narasi singkat dari Xiao Yao, semua orang ketakutan, tidak pernah membayangkan bahwa teknik kultivasi yang sejahat itu benar-benar ada di dalam dunia ini. Xiao Qi dengan cemas meraih tangan dari kakeknya, hampir menangis. Semuanya sudah berakhir. Jika teknik ini bisa membuat Kaisar Iblis tua mengeluarkan sebuah larangan, bukankah itu berarti tidak ada solusi untuk masalah ini? Xiao Yao buru-buru menghibur. Tenanglah, Xiao Qi, kau tidak perlu khawatir. Lihatlah diriku, baik-baik saja. Dan bahkan kultivasiku sebelumnya juga telah menurun, tapi saat ini telah meningkat pesat. Dengan adanya suamimu Xiaoyan di tempat ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua orang menatap Xiaoyan. Tuan muda Xiaoyan lagi? Xiaoyan kemudian mengatakan, kalian semuanya tidak perlu menatapku seperti ini. Aku memang punya penawar untuk segel pemakan jiwa, tapi aku mendapatkannya secara kebetulan dari reruntuhan Kaisar Iblis tua. Xiaoyan menjentikkan tangannya dan kemudian dua pil berwarna hitam yang merupakan pil pemakan jiwa kini telah muncul. Dia pun memberikan pada Xiao Li dan juga Xiaolong. Kaisar Ming menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, bagi klan Xiao, bisa memiliki seseorang seperti Xiaoyan adalah anugerah dari surga. Dan bahkan orang-orang dari klan iblis jiwa tidak akan pernah mampu menyaingi seorang seperti Xiaoyan. Tapi teknik kultivasi jahat yang telah mereka kembangkan, aku rasa sudah tersebar luas di dalam klan iblis jiwa.
Yao Shi mengepalkan tinjunya. Klan iblis jiwa benar-benar lancang. Beraninya mereka mengkultivasikan teknik jahat seperti itu. Apakah mereka tidak takut diburu oleh seluruh orang di dalam benua Dodi? Xiaoyan kemudian menimpali. Sekarang ras iblis telah terpecah dan belum pernah bersatu. Meluasnya teknik kultivasi jahat dari klan iblis jiwa benar-benar mengkhawatirkan. Namun sayangnya kita semuanya masih kekurangan bukti. Jika tidak, pasti hal ini bisa kita gunakan untuk memicu kemarahan publik terhadap klan iblis jiwa. Karena itu, kita tidak bisa bertindak dengan gegabah sekarang. Kita harus menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan fatal pada klan iblis jiwa. Xiaoli dan juga Xiaolong yang telah meminum pil pemakan jiwa dari Xiaoyan, tiba-tiba saja tubuh mereka mengeluarkan asap berwarna hitam, lalu lenyap begitu saja. Dan kali ini mereka jauh lebih segar daripada sebelumnya. Tidak lama kemudian suara gemuruh datang dari sisi timur. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah memasuki klan Xiao. Pemimpin mereka adalah pemimpin klan kepunahan yang telah kembali, dan dia membawa seluruh anggota klannya untuk menyatakan kesetiaan kepada Xiaoyan. Pemimpin klan kepunahan menatap Xiaoyan sambil berbicara. Tuan muda Xiaoyan, aku telah mengikuti perintahmu dan menginstruksikan kepada seluruh anggota klan kepunahan untuk mengikutimu mulai sekarang. Aku harap kau bisa menepati janjimu dan memperlakukan klanku dengan baik. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Karena klan kepunahan akan menjadi bagian dari klan Xiao, tentu saja aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, pemimpin klan kepunahan menghela napas lega. Dia menangkupkan kedua tinjunya ke arah Xiaoyan lalu berbalik, meninggalkan klan kepunahan miliknya. Melihat sang pemimpin telah pergi, anggota dari klan kepunahan merasa sangat sedih. Mereka berlinang air mata dan suasananya benar-benar berat. Xiao Zhan melihat pada Xiaoyan. Tuan muda Xiaoyan, Anda tidak akan membiarkannya pergi begitu saja kan? Sepertinya Anda tidak ada janji seperti itu di awal. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Karena dia telah membawa seluruh anggota klannya dan meminta jaminan dariku, dia pasti menepati janjinya sendiri. Hanya saja sebagai seorang pemimpin klan, dia adalah andalan dari seluruh klannya, dan dia tidak ingin menghilang dari dunia di depan anggota klan mereka sendiri, karena itu akan menghancurkan citranya di dalam hati mereka. Xiao Zhan, pergilah, bawa kembali pemimpin klan kepunahan. Lakukan dengan cepat dan dia pasti masih hidup. Xiao Zhan pun bertanya, kenapa? Aku masih bertanya-tanya, apakah dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini menggunakan tangannya sendiri? Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Sudahlah, kau akan tahu setelah kau membawa dia kembali. Pergilah, kau sama sekali tidak boleh membiarkan dia mati, dan kau juga tidak boleh muncul tanpa isyarat dariku. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia segera mengejar pemimpin klan kepunahan ke atas puncak gunung. Aura dari pemimpin klan kepunahan tiba-tiba menghilang seolah-olah telah terputus oleh sesuatu. Para anggota dari klan kepunahan langsung berlutut, tak mampu menyaksikan pemandangan di balik puncak gunung. Hati mereka dipenuhi kesedihan, lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan mata yang rumit, gelisah, dan tidak yakin apakah nasib mereka akan baik-baik saja mulai hari ini. Xiaoyan kemudian berkata, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Kalian pasti memahami hal ini, terutama karena ini semua disebabkan oleh keinginan untuk merebut klan Xiaoku dan menggunakan pedang melawan klan Xiao. Maka kalian juga harus siap untuk gagal dan juga dimusnahkan. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika aku Xiaoyan meratakan seluruh klan kepunahan sepenuhnya, itu bukanlah sebuah persyaratan yang berlebihan. Namun aku Xiaoyan bukan orang yang serakah dan juga tidak punya hati, karena pemimpin klan kalian tidak mengingkari janjinya demi kalian semuanya. Aku Xiaoyan juga tidak akan pernah mengingkari janjiku. Para anggota klan kepunahan menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman, dan detik berikutnya Xiaoyan kembali berbicara. Sekarang aku akan memberikan kalian sebuah pilihan. Pertama, secara sukarela tunduk pada klan Xiao dan menjadi anggota cabang dari klan Xiaoku. Aku akan menjamin kalian semuanya diperlakukan dengan baik, dan perlakuanku terhadap kalian tidak berbeda dengan perlakuanku terhadap anggota klan Xiaoku. Mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada klan Xiao
juga akan aku berikan teknik Dou tingkat lanjutan. Mendengarkan kata-kata seperti itu mereka semuanya dari klan kepunahan tercengang. Apa? Kita sebagai anggota afiliasi juga bisa menerima perlakuan sebaik itu? Meskipun banyak dari mereka tergoda, tapi kematian pemimpin klan mereka juga membuat hati secara naluri menolak bergabung dengan klan Xiao. Menyaksikan hal seperti ini, Xiao Yan kembali mengatakan, tapi mereka yang tidak mau bergabung dengan klan Xiaoku juga boleh pergi. Aku Xiao Yan tidak akan pernah menghalangi. Namun mereka yang pergi tidak boleh membangun kembali klan kepunahan. Ini adalah kesepakatan yang telah kubuat dengan pemimpin kalian. Mereka yang berani menentangnya sama saja dengan cari kematian. Selain itu, aku juga lupa untuk memberikan peringatan tentang sesuatu. Sekarang kekuatan klan kepunahan kalian telah melemah. Mungkin ada banyak pihak yang telah kalian sakiti, yang selalu melakukan pengawasan dan berencana melakukan aksi balas dendam ketika kalian dalam keadaan terburuk seperti ini. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian pergi, namun kematian kalian juga tidak ada hubungannya dengan diriku. Bagaimana sekarang? Tentukan pilihan kalian masing-masing. Xiao Yan terdiam menunggu jawaban orang-orang dari klan kepunahan. Mereka juga menyadari potensi bahaya akhirnya membuat mereka yang tadinya berniat pergi dan tidak ingin bergabung dengan klan Xiao hanya bisa mengurungkan niat seperti itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah seluruh orang dari klan kepunahan ini akan menyatakan diri setia dan bergabung dengan klan Xiao sepenuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.